Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadi Nur Safira dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Haloleo dengan NIM A1A124026. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah analisis literatur yang berjudul Aplikasi Teori Permainan atau Game Teori dalam Struktur Pasar Oligopoli dan Sektor Industri Modern. Latar belakang, dalam ilmu ekonomi modern, analisis pasar tidak lagi hanya berfokus pada mekanisme harga, tetapi juga pada interaksi strategis antar perusahaan. Hal ini sangat terlihat pada pasar oligopoli seperti industri, telekomunikasi, energi, manufaktur, dan keuangan, di mana keputusan satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Oleh karena itu, teori permainan digunakan sebagai alat analisis untuk memahami perilaku perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Saat ini, teori permainan juga telah berkembang dengan memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence, machine learning, dan komputasi modern. Rumusan masalah. Dalam makalah ini terdapat 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana perkembangan teori permainan dalam menganalisis interaksi strategis pada pasar oligopoli. Kedua, bagaimana penerapan teori permainan di berbagai sektor industri seperti telekomunikasi, keuangan, manufaktur, dan energi. Ketiga, apa saja keterbatasan model teori permainan konvensional ketika menghadapi kondisi informasi yang tidak sempurna dan rasionalitas yang terbatas. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini ada 3. Pertama, memetakan perkembangan konsep teori permainan mulai dari model klasik seperti Cournot dan Bertrand hingga metode komputasi modern. Kedua, menganalisis efektivitas berbagai model seperti Nash Equilibrium, Nash Bargaining, statistical break, dan evolutionary game. Ketiga, mengidentifikasi celah penelitian yang masih perlu dikembangkan pada masa mendatang. Konsep dasar permainan. Teori permainan merupakan studi matematis yang mempelajari interaksi strategis antar pelaku ekonomi. Teori ini memiliki 3 komponen utama, yaitu pemain, strategi, dan hasil atau payoff. Secara umum, teori permainan dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, comparative game teori yang menekankan kerjasama antar pemain. Kedua, non-cooperative game teori yang lebih meningkatkan persaingan antar permainan untuk memperoleh keuntungan masing-masing. Model keseimbangan. Pada teori permainan terdapat beberapa model keseimbangan. Yang pertama adalah Nash Equilibrium, yaitu kondisi ketika tidak ada pemain yang memperoleh keuntungan dengan mengubah strateginya sendiri. Yang kedua adalah Nash Bargaining Game yang digunakan dalam proses negosiasi untuk memperoleh hasil yang adil. Selain itu, terdapat 2 model klasik, yaitu Cournot yang berfokus pada persaingan jumlah produksi dan Bertrand yang berfokus pada persaingan harga. Rasionalitas, terbatas, dan ekspektasi pasar. Dalam praktiknya, perusahaan tidak selalu memiliki informasi yang sempurna. Karena itu muncul konsep bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Terdapat 3 jenis ekspektasi pasar. Pertama, naive expectation yang menganggap strategi persaingan tidak berubah. Kedua, adaptive expectation yang memperbaiki keputusan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ketiga, rational expectation yang menggunakan seluruh informasi yang tersedia untuk memprediksi kondisi pasar. Integrasi dengan teknologi dan sektor keuangan. Hasil review jurnal menunjukkan bahwa teori permainan kini telah berkembang dengan memanfaatkan artificial intelligence, machine learning, dan komputasi kuantum. Selain itu, teori permainan juga banyak diterapkan di sektor keuangan, seperti penentuan harga aset, keputusan investasi, tata kelola perusahaan, hingga teknologi blockchain dengan keuangan digital. Optimisasi, alokasi, dan produksi. Penelitian berikutnya menunjukkan bahwa Nash Bargaining Game yang dikombinasikan dengan Mixed Intelligence Programming mampu meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi konflik antar perusahaan. Di sektor manufaktur,
Berbagai model teori permainan juga diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat kerja sama rantai pasok, dan mendukung pengambilan keputusan pada era industri. Cournot dan Bertrand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi lebih stabil pada model Bertrand dibandingkan model Cournot. Selain itu, semakin banyak jumlah perusahaan di pasar, maka semakin sulit mempertahankan solusi. Untuk perusahaan baru, pada persaingan harga mereka cenderung melakukan diferensiasi produk, sedangkan pada persaingan kuantitas mereka lebih memilih meniru produk yang sudah ada. Persaingan intra-brand. Penelitian juga membahas persaingan di dalam satu merek atau intra-brand competition. Misalnya, antara produk ramah lingkungan dengan produk konvensional dari merek yang sama. Semakin tinggi tingkat substitusi produk, maka persaingan menjadi semakin ketat. Sebaliknya, diferensiasi produk yang kuat dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Dinamika pasar. Dua jurnal terakhir menunjukkan bahwa pasar memiliki dinamika yang kompleks. Penyesuaian produksi yang terlalu agresif dapat menyebabkan ketidakstabilan atau kaos. Menariknya, penggunaan informasi yang semakin lengkap tidak selalu menghasilkan kondisi pasar yang stabil, tetapi justru dapat memicu perubahan yang lebih besar. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis literatur dapat disimpulkan 3 hal. Pertama, teori permainan telah berkembang menjadi alat analisis modern yang terintegrasi dengan teknologi. Kedua, bentuk persaingan baik berdasarkan harga maupun kuantitas sangat mempengaruhi strategi perusahaan. Ketiga, kondisi nyata menunjukkan bahwa rasionalitas terbatas dan ekspektasi yang terlalu agresif dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar. Keterbatasan dan saran. Sebagai penutup, sebagian besar penelitian yang direview masih bersifat teoritis dan belum layak didukung oleh pengujian empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data empiris dari berbagai sektor industri, khususnya di negara berkembang, agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.